Akhir tahun akan selalu ramai dengan sebuah masalah klasik. Bukan tentang korupsi, tapi tentang sebuah toleransi. Ya, tentang toleransi perayaan Hari Raya Natal. Banyak orang berkata, jangan terlalu keras. Dan banyak juga yang berkata, jangan terlalu lunak. Sebagai orang awam yang minim tentang ilmu agama, aku masih belum paham bagaimana cara bersikap yang baik mengenai hal ini. Tiba-tiba terbesit dalam hati untuk menemui beberapa ahli, untuk meminta sebuah pendapat agar tidak tersesat. Orang pertama yang aku datangi adalah Bapak Haji Nu'man Khumaidi, seorang tokoh agama di Singosari. Dari sini, aku ingin bertanya, apa hukum dasar sesuai Al-Quran dan As-Sunnah dari mengucapkan selamat hari Natal kepada umat Kristen? Dan bagaimanakah kita harus menyikapinya? Ya, jadi yang pertama masalah ucapan selamat hari Natal terutama, ya bisa selamat hari besar agama yang lain di luar Islam, itu hukum dasar yang berbunyi bahwa jangan ucapan itu tidak ada. Yang ada adalah ya jangan mengikuti ajaran orang-orang kafir, lalu kemudian jangan menjadikan sebagai aulia. Kemudian Nabi bersabda man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka mereka masuk golongan mereka. Nah, karenanya ini dilihat dulu apakah pengucapan itu membuat kita menjadi golongan mereka, seperti golongan mereka atau tidak. Kalau tidak, berarti ya sebenarnya dari asal hukumnya ya tidak apa-apa. Bagaimana kita menyikapi tetangga kita yang Kristen ketika memberikan makanan dari acara syukuran mereka? Apakah kita harus menerimanya atau harus menolaknya? Kalau itu makanan yang dimasak oleh keluarga itu dan keluarga itu nyata-nyata adalah non-muslim, maka tidak jelas minimal syubhat bagi kita. Berarti juga mengkonsumsinya adalah haram. Itu ya. Jadi, dari salah satu sudut pandang umat Islam, toleransi terhadap perayaan hari Natal cukup dengan mengucapkan selamat saja, dengan hati terjaga, dengan tidak ikut merayakannya, disertai tidak mengikuti kegiatan perayaannya. Dan apabila kita sebagai umat Muslim mendapatkan hantaran makanan, perlu kita teliti terlebih dahulu kehalalannya. Atau lebih baik kita berikan kepada orang yang lebih membutuhkan jika kita ragu terhadap kehalalannya. Kemudian, bagaimana ya sudut pandang dari umat Kristiani dalam hal ini? Aku pun memutuskan untuk menemui Ibu Mustika Wangi selaku guru pendidikan agama Kristen di SMPN 5 Kota Malang. Dari hal ini, saya ingin tahu bagaimana sih sebenarnya pendapat atau pandangan dari beliau terhadap pengucapan selamat Hari Raya Natal pada umat Kristiani. Ya, memang ada seseorang yang mengucapkan hanya kata selamat, tapi di dalam hati kami bertanya, selamatnya, selamat untuk apa atau selamatnya bagaimana? Nah, jadi ada harapan di dalam hati kami, alangkah baiknya kalau sekalian mengucapkannya itu selamat merayakan Hari Raya Natal atau bagaimanalah. Kalau yang untuk yang tidak bisa, yang tidak mengucapkan, kami pun tidak menjadi tidak menjadi masalah ya, tidak apa-apa, itu hak mereka. Memang ada istilahnya kalau bagi saudara kami yang Muslim ya, itu akidah atau aturan ya monggo, kami tidak, itu bukan menjadi masalah ya. Dari sini aku bisa menyimpulkan bahwasannya sebenarnya dari pihak umat Kristiani sendiri telah memaklumi bahwa umat Muslim memiliki akidah yang membatasi aturan toleransi tersebut. Jawaban dari sudut pandang umat Islam dan umat Kristiani telah kudapatkan. Namun, masih belum lengkap rasanya jika belum ditinjau dari sudut pandang kewarganegaraan. Akhirnya, aku pun memutuskan untuk menemui Bapak Fahrudin Subekti selaku guru PKN Madrasah Sanawiyah Al-Ma'arif 01 Singosari. Di sini,
aku ingin bertanya, bagaimana pandangan beliau menurut sudut pandang kewarganegaraan terhadap toleransi beragama? Kita tidak boleh seenaknya menerjang aturan-aturan atau rambu-rambu yang sudah digariskan di dalam peraturan yang berlaku di wilayah negara Indonesia. Contohnya ada norma hukum, ada yang namanya undang-undang, ada yang namanya peraturan daerah dan lain sebagainya. Itu harus dilakukan. Jadi, toleransi beragama telah diatur dalam hukum yang berlaku di negara Indonesia ini, di mana kita akan mendapatkan sanksi jika tidak menjalankan toleransi antarumat beragama. Namun, aku masih belum menemukan titik tengah dari problematika ini. Oleh karena itu, aku perlu menemui seorang lagi, yaitu Bapak Kiai Haji Anas Nur Salim, di mana beliau adalah salah satu pengurus Yayasan Pendidikan Al-Ma'arif Singosari. Kalau kita ini namanya toleransi, toleransi itu tidak mengajak orang. Toleransi itu adalah saling menghormati dan menghargai. Jadi toleran. Jadi kalau ada orang melaksanakan ajaran agamanya, kita toleran, tapi kita tidak ikut di dalam kegiatan itu. Itu toleran, kita biarkan karena dijamin oleh undang-undang di Indonesia ini. Jadi yang kita jaga ya persatuan dan kesatuan itu. Ya, sehingga wujud daripada toleransi itu menuju kepada perdamaian. Kesimpulan dari sini, yang dimaksud dengan toleransi beragama adalah saling menghormati dan saling menghargai, bukan saling mengajak ataupun saling memengaruhi.